warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتاهب. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح عليه وإخوانه المرسلين وصحابته أجمعين والعلماء العاملين ثم الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سادة شيخنا وربي آبائنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السيد خلال شيخنا وربي آبائنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السيد خلال شيخنا وربي آبائنا كهجد الدين من كهجد الخير وإلى المؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد باشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya wafil i'abi ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil i'abi annaha tabtulu binamzi at-tasadduqi li'annahu la yahtaju ilayhi fihi wa ujiba bi'annahu wa illam yahsul bihi tamamul milki yahsul bihi sababuhu wa la tabtulu biijabatihi sallallahu alaihi wasallam biqaulin wa la fi'lin wa yaqtasiru ala qadril hajati wa in kathura wa tajibu ijabatul abawaini fi naflin in ta'addaya bi'adamiha wa tabtulu wa tahrumu fi fardin wa tabtulu wa la tabtulu bisukuti at-tawili walau bila udrin wa innama mumakkinan tanbihun al-dhikru ma tadammana al-thana'a ala Allah ta'ala wad-du'a'u ma tadammana usul syai'in wa illam yakun nassan fihi nahwu kam ahsanta ilayya wa asa'ta wa ana al-mudnibu walau qala as-salamu awil ghafiru awil ni'matu biqasdil qur'ani aw bismillahi fil awwalayaini lam tabtul ay in qadara tamamal jumlati wa qad yashghulu ma marra fi syarhi al-basmalati anna al-muqaddara laysa bi qur'anin wa laysa min adh-dhikri qala Allahu bi khilafi sadaqallahu fahuwa dhikrun walau qara'a al-imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu faqalaha al-ma'mum aw qala ista'anna billahi lam tabtul in qasada tilawatan aw du'aan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala
fahmihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pelajaran yang kemarin. Tidak batal sholat ibu bila ibu mengucapkan kalimat nadar, ya. Nadarnya adalah nadar yang bukan nadar lajaj, tapi nadarnya nadar tabarrur. Ingatin ya Bu ya, kalau masih di hati ibu itu bukan nadar, ya. Baru ada azam di hati ibu, pengen nanti memberikan makan 10 orang fakir miskin kalau Allah sembuhkan penyakit saya, itu bukan nadar ya Bu ya. Selama masih ada di hati ibu, belum diungkapkan dengan kalimat nadar, maka itu bukan dikatakan sebagai nadar. Dan nadar yang dihukumkan tidak membuat batal sholat adalah hanya nadarnya nadar tabarrur. Bagaimana pengertian nadar tabarrur ini? Ibu mengucapkan kalimat misalnya lillahi alayya kada. Ibu lagi sembahyang nih, lagi sembahyang zuhur. Ibu bilang, ibu ucapkan kalimat lillahi alayya kada. Itu kalimat lillahi alayya kada, ungkapan nadar ya Bu ya. Kalimat lillahi alayya kada itu ungkapan nadar. Misalnya ibu pengen puasa Senin Kemis, ibu ungkapkan dengan kalimat lillahi alayya kada. Kalimat lillahi alayya kada adalah kalimat nadar. Maka berarti dihukumkan sholat ibu tidak batal ya Bu ya. Kenapa demikian tidak batal? Karena ini termasuk dari bagian nadar tabarrur ya Bu ya. Atau memang nadarnya ini nadar yang disebut sebagai nadar mu'allaq. Ibu ucapkan dengan kalimat bahasa Arab insyafaniallahu fa'alayya kada. Jika Allah sembuhkan penyakit aku, maka aku akan melakukan sholat sunnah duha. Misalnya begitu ya Bu ya. Ibu lagi sholat, ucapin kalimat insyafaniallahu fa'alayya kada. Artinya jika Allah sembuhkan penyakit aku, maka aku bernadar ingin melakukan puasa Senin Kemis atau ingin melakukan salat sunnah duha. Nadar itu asal hukumnya sunnah ya Bu ya. Jadi nadar sesuatu yang boleh dinadarkan adalah sesuatu yang hukumnya sunnah atau yang hukumnya fardu kifayah ya Bu ya. Ingetin, kalau yang hukumnya fardu ain nggak bisa dinadarkan, yang hukumnya haram tidak bisa dinadarkan ya Bu ya. Jadi yang bisa dinadarkan hanya yang hukumnya sunnah atau yang hukumnya fardu kifayah. Tadi contohnya Bu, saya akan melakukan ibadah puasa Senin Kemis jika Allah menyembuhkan penyakit saya. Ibu lagi sholat, ibu ucapkan kalimat tadi insyafaniallahu fa'alayya kada. Ya Bu ya, ingat ya Bu ya, pakai bahasa Arab ya Bu ya, bukan pakai bahasa apa Bu? Indonesia batal langsung ya Bu ya. Ibu lagi sembahyang, ibu ucapin bahasa Indonesia dengan kalimat tadi, saya bernadar puasa Senin Kemis jika Allah sembuhkan penyakit aku. Langsung sembahyang ibu batal nggak Bu? Batal ya Bu ya. Ini yang nggak batal bila menggunakan bahasa Arab. Tadi contohnya insyafaniallahu fa'alayya kada. Ibu lagi sholat zuhur, ibu ucapkan kalimat tadi insyafaniallahu fa'alayya kada. Maka dengan kalimat tadi adalah menunjukkan ibu bernadar, dan kalimat tadi tidak membuat sholat ibu menjadi batal. Jelas ya Bu ya? Jadi tidak batal bila ibu mengungkapkan dengan kalimat nadar pada waktu ibu sholat, tapi dengan catatan nadarnya nadar tabarrur. Tadi untuk contoh yang disebut sebagai nadar tabarrur.
Nah kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan wa fil i'abi annaha tabtulu bilafzit tasadduqi. Dalam kitab Al-I'ab pengarang rahimahullah dia mengatakan batal sholat dengan ungkapan kalimat sedekah. Jadi kalau ibu bilang tasaddaqtu bimali kada wa kada, maka dengan kalimat tadi sebagian ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghukumkan batal sholat yang ibu sedang kerjakan. Kalau kemarin enggak Bu ya, pendapat yang pertama kemarin bila ibu mengucapkan kalimat sedekah tadi menggunakan bahasa Arab misalnya in syafani Allahu atau in sallamani Allahu fa alayya an atasaddaqa. Jika Allah sehatkan aku, jika Allah selamatkan aku, maka aku akan bersedekah. Maka dengan kalimat tadi ibu berarti sudah bernadar ya Bu ya. Ungkapan kalimat tadi itu tidak membuat sholat batal sholat ibu. Jelas ya Bu ya. Jadi bila ada orang yang demikian ungkapannya sementara dalam sholat, maka dihukumkan sholatnya tidak batal. Sementara dalam pendapat yang lain dalam kitab Al-I'ab pengarang rahimahullah dia mengatakan batal sholat bila ada orang yang mengungkapkan dengan kalimat sedekah. Lillahi alayya kada an atasaddaqa bimali. Ada orang lagi sholat, ibu lagi sholat, kemudian ibu ucapkan kalimat tadi lillahi alayya kada an atasaddaqa bimali, maka sholat ibu langsung dihukumkan batal dalam sebagian madhab pendapat dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian dihukumkan batal? Li'annahu la yahtaju ilaihi fihi, karena dia tidak memerlukannya ya Bu ya. Jadi saya ulang kembali, nazar yang ibu ungkapkan itu tidak membatalkan sholat ibu, tapi dengan catatan ya Bu ya, nazar yang diungkapkan harus menggunakan bahasa apa Bu? Bahasa Arab. Tapi bila menggunakan bahasa Indonesia, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Wa ujibah, dan dijawab bi annahu wa illam yahsul bihi tamamul milki yahsul bihi sababu. Sekalipun dia tidak hasil dengannya kesempurnaan kepemilikan, hasil dengannya sebabnya. Jelas ya Bu ya, sudah ya. Yang berikutnya wala tabtulu bi ijabatihi sallallahu alaihi wasallam bi qaulin wala fi'lin. Tidak batal sholat menjawab dari seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ini ungkapan ini hanya untuk kekasih-kekasih Allah ya Bu ya. Wali min auliyaillah demikian. Mereka yang merupakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala seringkali, jadi bukan jarang-jarang Bu, ada yang bahkan seringkali, setiap kali mereka dalam sholat itu bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ini bukan pangkat kita ya Bu ya. Ini bukan pangkat kita Bu. Ini pangkat wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang yang demikian keadaannya, lagi sholat misalnya, kemudian Nabi panggil, diucapkan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kan sebenarnya kalau pakai kalimat ka untuk di luar Nabi, maka dihukumkan sholat ibu bagaimana Bu? Batal ya Bu ya. Yang kemarin keterangannya Bu ya, ibu berdoa dengan kalimat ghafarallahu laka atau syafaqallahu, Allah sembuhkan penyakit engkau. Ibu menggunakan kalimat ka atau menggunakan kalimat kuma atau kum atau ki atau kuma atau kunna, maka dihukumkan batal dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi ada pengecualian. Bila ada seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala kemudian
lagi sholat zuhur misalnya, datang kepadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini langsung mengucapkan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka sholat wali tersebut dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian tidak batal? Karena yang memanggil siapa Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Ini pengecualian ya Bu ya. Sekali lagi ini bukan pangkat kita ya Bu ya. Ini bukan kita ya Bu ya. Ini bukan kita dan ini bukan pangkat kita. Hal ini terjadi, pangkat ini Allah berikan hanya kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tadi di antara kekasih Allah waliullah itu ada di antara mereka yang bahkan setiap hari bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tidur Bu, tapi apa? Kondisinya sadar, bukan tidur. Kondisinya kondisi yang bukan tidur. Ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi sholat, Nabi datang kepadanya. Dia ucapkan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka sholat waliullah tersebut dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Atau dengan perbuatan dia melangkah ya Bu ya, tapi ala qadril hajah wa in kathura. Nabi panggil dia, Nabi menyuruh dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melangkah, misalnya ada kekasih Allah, sholatnya ada di belakang masjid, paling belakang. Nabi datang di depan. Dipanggil kekasih Allah ini oleh Rasulullah SAW untuk maju ke depan. Sekalipun langkahnya sudah lebih dari 3 kali berturut-turut pergerakannya, sekedar hajat yang Nabi panggil pun hal itu tidak membuat batal sholat waliullah tersebut. Jelas ya Bu ya? Makanya Ibu kalau ada hal-hal yang janggal terhadap kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh ikutin ya Bu ya. Kita nggak boleh apa Bu? Kita nggak boleh ikutin. Kenapa demikian? Pangkat kita dengan waliullah itu berbeda. Mereka sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga demikian prestasi ibadah mereka Allah berikan seperti itu sampai bisa langsung berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang jaga, dalam kondisi tidak tidur. Kalau yang sekarang bohong ya Bu ya, yang di medsos saya bohong-bohong itu Bu ya, yang di media sosial, yang di YouTube, yang di IG, yang di Facebook, ngaku-ngaku ketemu dengan siapa Bu? Rasulullah, itu bohong ya Bu ya, jangan didengerin yang seperti itu. Karena ulama-ulama yang saleh-saleh, mereka para kasih Allah Subhanahu wa taala, manakala bertemu dengan langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu mereka akan sembunyikan. Sampai kapan? Sampai datang kematian mereka. Jadi nggak bakal diapain Bu? Nggak bakal diungkapkan, disembunyikan secara rapi sampai datang kematian mereka. Baru orang tahu si fulan bin fulan benar seringkali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi kalau ada kekasih Allah tadi mengucapkan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, menggunakan kalimat kaya Bu ya, Assalamu alaika. Lagi sholat asar misalnya, ada waliullah ketemu dengan Nabi, kemudian dia ucapkan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka sholat waliullah tersebut dihukumkan tidak batal ya Bu ya. Atau Nabi sampai apa Bu? Sampai jalan bergerak sudah lebih dari 3 kali berturut-turut. Nabi di depan, dia sholat di belakang. Nabi panggil dia, kondisi sholat, kemudian dia jalan langsung menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dari 3 kali pergerakan, maka sholat kekasih Allah tersebut dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Ini adalah keistimewaan khususnya spesial yang Allah berikan hanya kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya Bu ya,
ya, ini bukan pangkat kita ya Bu ya. Ini bukan kita dan juga ini bukan pangkat kita. Kalau dia di kalangan yang kita lihat sekarang tuh, itu bukan orang ini Bu, bukan orang waras ya Bu ya. Ngaku-ngaku ketemu dengan siapa? Dengan Nabi, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi kali ya Bu ya, mungkin bininya kali ya Bu ya. Bukan Nabi kali, apa bininya kali, bukan Nabi. Jelas ya Bu ya? Wa yaktasiru ala qadril hajati wa in kathurat wa tajibu ijabatul abawaini fi naflin in ta'addaya bi'adamiha wa tabtulu wa tahrumu fi fardin wa tabtulu. Dan wajib memenuhi panggilan kedua orang tua pada sholat yang sunnah jika keduanya merasa menjadi terganggu. Kalau si anak sampai tidak memenuhi panggilan orang tua tadi, kita lagi sembahyang Bu nih, lagi sembahyang ba'diyah, hukumnya apa Bu tuh ba'diyah? Sunnah. Atau lagi sembahyang witir, apa hukumnya Bu tuh? Sunnah. Bapak kita manggil ya, bapak kita manggil, langsung wajib batalin sembahyang kita ya Bu ya. Kalau untuk sembahyang yang sunnah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, langsung wajib penuhi panggilan orang tua tadi, langsung sembahyang kita dihukumkan batal ya Bu ya. Orang tua panggil, baru 1 rakaat sembahyang sunnah qobliyah kita, orang tua panggil, langsung batalin sembahyang kita yang sunnah tadi, kemudian langsung kita samperin orang tua kita. Jelas ya Bu ya? Jadi langsung wajib hukumnya menghampiri orang tua tadi, dan sholat sunnah yang kita kerjakan dihukumkan batal. Wa tabtulu wa tahrumu fi fardin wa tahrumu fi fardin wa tabtulu. Tadi ingetin Bu, kalau sholat sunnah yang ibu kerjakan, orang tua memanggil, maka ibu hukumnya tadi apa Bu? Wajib langsung penuhi panggilan orang tua ibu, dan sholat ibu dihukumkan batal ya Bu ya. Tapi kalau untuk sembahyang yang fardu, maka haram memenuhi panggilan orang tua ibu. Kalau sampai ibu lakukan tadi, batal sholat ibu. Misalnya ibu lagi sembahyang asar ya Bu ya, orang tua panggil, maka ibu tidak diperbolehkan untuk apa Bu? Nyamperin orang tua ibu. Kalau ibu lakukan, maka sholat asar ibu dihukumkan bagaimana Bu? Batal ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya, beda ya Bu ya. Yang wajib bila ibu sedang mengerjakan sholat yang sunnah, bukan yang wajib, bukan yang fardu ya Bu ya. Ingetin, orang tua kita panggil, ibu lagi sembahyang sunnah duha, kan duha hukumnya sunnah ya Bu ya. Orang tua panggil, maka wajib ibu panggilan orang tua tadi penuhi, dan sholat sunnah duha ibu dihukumkan batal. Tapi kalau ibu lagi sembahyang asar misalnya, sembahyang fardu asar, kan hukumnya fardu ya Bu ya. Orang tua panggil, maka tidak diperbolehkan untuk memenuhi panggilan orang tua tadi. Kalau ibu sampai ke orang tua ibu, maka sholat ibu langsung dihukumkan bagaimana Bu? Batal. Jelas ya Bu ya. Ingetin, yang wajib hanya pada sholat yang apa tadi Bu? Yang sunnah saja. Lebih? Gimana? Oh, suami nggak ada. Suami nggak ada. Jadi orang tua yang ada nasnya orang tua. Kalau suami bisa tahu kan ini lagi sembahyang. Kalau kan begini tuh namanya. Ya, kalau suami kan mesti maklum, bini lagi sembahyang nih, jangan pakai panggil bini lagi sembahyang. Kalau pas lihat lagi sembahyang nih, udah jangan dipaksain. Ini yang ada hukumnya adalah bila yang manggil dari siapa? Orang tua. Kalau suami nggak ada kewajiban. Tapi ingat, ibu wajib taat dengan suami. Ibu wajib taat dengan suami. Tapi pada masalah sholat tidak ada hukum pada suami tadi. Suami mesti maklum, apalagi lagi sembahyang ya Bu ya. Kecuali ini lagi ngobrol ya Bu ya. Ibu lagi santai, suami manggil, ibu wajib mengiyakan, ibu wajib nyamperin suami ibu tuh. Tapi kalau seandainya lagi sholat, maka nggak ada hukum di situ. Jelas ya
ya Bu ya. Jadi yang ada hukum hanya kepada kedua orang tua kita saja. Tuh suami kolokan Bu tuh. Wala tabtulu bisukutit tawili walau bila udrin, dan tidak batal sholat dengan diam yang lama sekalipun tanpa udzur. Ibu sholat diam, ibu nggak baca apa-apaan, udah kelar baca yang rukun sudah, baca yang sunnah sudah ibu baca, selebihnya ibu diam, nggak batal sembahyang ibu ya Bu ya. Ibu lagi sembahyang nih, sembahyang subuh misalnya, rakaat pertama udah baca doa iftitah, udah baca ta'awud, udah baca Fatihah, udah baca surah setelah Al-Fatihah, ibu diam bengong lagi sembahyang Bu ya. Suka begitu nggak Bu? Suka, kadang-kadang suka begitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita kan kadang-kadang suka hack ya Bu ya. Lagi sembahyang karena ibu lagi ada pikiran nih, sembahyang subuh rakaat yang pertama udah kelar semua bacaan-bacaannya. Yang fardu ibu udah baca, yang sunnah ibu baca, ibu meleng diam aja Bu ya. Setengah jam begitu sembahyang ibu nggak batal Bu tuh, ya Bu ya. Suami tegur, lu lagi ngapain? Sembahyang ibu nggak batal Bu ya. Diam yang lama tanpa udzur sekalipun maka tidak membuat sholat ibu menjadi batal. Suka begitu kan Bu ya? Tapi jarang-jarang begitu. Kalau keseringan ke sono kepada ke grogol kalau keseringan Bu. Jarang-jarang seperti itu kejadian. Ibu lagi ada masalah, pikiran terus tuh. Udah kelar baca yang fardu yang sunnah, kemudian ibu diam setengah jam lagi sholat Bu nih. Maka sholat ibu dihukumkan tidak batal sekalipun tanpa udzur sama sekali. Jelas ya Bu ya. Wa inna ma muwakkidan, parah Bu nih. Sekalipun tidur tidurnya mumakkinan. Ibu bersila ya Bu ya. Yang kemarin saya bilang ya Bu ya. Ibu bersila dalam kondisi duduknya mumakkinan. Begini Bu nih. Nih, ibu lagi sembahyang. Bu duduk begini nih tuh ya Bu ya. Duduk begini Bu nih, nggak bergeser ke arah kanan atau begini. Ibu tidur lama sampai 2 jam misalnya Bu ya. Rakaat yang kedua zuhur, maka sembahyang ibu dihukumkan bagaimana Bu? Nggak batal ya Bu ya. Tapi kesepakatan ya Bu ya. Jarang-jarang kejadian. Kalau kejadian ya Bu ya, suka begitu kan Bu ya, kalau udah ngantuk ya Bu ya, udah nggak tahannya, lagi sembahyang tidurnya tadi Bu ya, mumakkinan maq'adatahu, maka sembahyang ibu dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Tandain bacaannya besok sampai insyaallah tanbihun adzikru ma tadammana tsanaa 'ala Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya
بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد نفس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Wassalamu alaikum